Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau memenuhi janji-Mu Tuhan bahwa kalau kami berkumpul 2-3 orang di dalam nama Tuhan, Engkau hadir. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang hadir ini memberikan kami hikmat, wahyu dan pengertian. Supaya kami paham, kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan bukan hanya kami paham, kami mengerti, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang hamba sampaikan menjadi berkat. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya? Luar biasa. Makasih banyak Ibu Ursula dan juga Ibu Melda yang beri saya waktu dan kesempatan hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, hari ini saudara kita akan bicara tentang satu hal penting sekali dalam kehidupan kita maupun baik itu keluarga maupun di dalam kehidupan berjemaat. Ya, saya beri judul tentang harmoni ya atau keharmonisan. Ya, biasanya kita sebut harmoni itu adalah rukun, akur. Ya, harmonis itu tidak hanya dibutuhkan di dalam gereja, tapi juga dibutuhkan di dalam pekerjaan, juga dibutuhkan di dalam keluarga, saudaraku. Suami, istri, orang tua dan anak. Ya, kenapa harmonis itu penting, saudara? Karena begini, saudara. Kalau tidak harmonis, hubungan apapun yang dibangun itu pasti macet. Ya, kalau tidak harmonis, tujuan apapun yang mau dicapai itu pasti kandas. Sekalipun kita ini punya visi yang besar, tapi kalau tidak harmonis, saudara, itu pasti tidak akan tersampaikan. Wong tidak harmonis kok, tidak cocok kok. Ya, nah di dalam Alkitab kita juga dijelaskan di sana, saudara, bahwa ada satu jemaat, namanya jemaat di Korintus. Kalau Anda baca jemaat Korintus, ya Korintus pasal surat Korintus 1 Korintus maupun 2 Korintus, itu dua-duanya surat Paulus, ya, maka Anda akan menemukan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sangat bertumbuh di dalam karunia. Ya, nubuatnya lancar, saudara, penglihatannya oke, bahasa rohnya kenceng. Ya, jadi mereka ini hidup di dalam karunia-karunia. Tetapi saudara, di situ ada perselisihan. Aneh memang. Kita berpikir kalau orang dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, maka otomatis pasti akur. Ternyata tidak. Ya, ternyata saudara, kita menemukan bahwa ada jemaat yang walaupun berkarunia, tetapi ternyata iri hatinya lancar. Perselisihannya jalan, saudara. Sehingga Paulus menuliskan, kalian ini bukan jemaat dewasa. Kalian ini jemaat duniawi. Dia berkata, saudara, turun pangkat nih, saudara. Padahal, saudara, kita melihat kalau orang penuh dengan karunia, itu pasti dewasa rohani. Ternyata Paulus bilang enggak. Ternyata, saudara, kalau masih ada perselisihan, masih ada ketidakharmonisan, karunia-karunia pun tidak berjalan. Ya, nah coba Anda lihat, saudara, di dalam jemaat Korintus ini ada 4 golongan. Oke, ya, jemaat Korintus ini ada 4 golongan, saudara. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe, jadi Paulus tidak hadir di Korintus, tapi dia mendengar kabar. Waktu dia mendengar kabar, dia menulis surat. Paham ya, saudara ya? Tentang kamu, bahwa apa? Ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan apa? Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Jadi di Korintus itu jemaat itu terpisah dengan 4 golongan, 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu fansnya Paulus. Jadi kalau Paulus yang khotbah, mesti hadir, saudara. Kan biasa tuh jemaat. Siapa yang khotbah? Ini, oh aku enggak mau datang. Siapa yang khotbah? Itu, oh aku mau datang. Ya persis sama memang, saudara. Itulah gereja modern.
Ya, yang enak di telinga mau dengar, yang tidak enak di telinga nggak mau datang, saudara. Ya, nah kenapa mereka senang dengan Paulus? Karena mereka ini adalah golongan orang non-Yahudi. Dan mereka itu, saudara, adalah orang-orang yang sangat kagum dengan Paulus sebagai pendiri gereja. Jadi ini orang senior nih, ya, bapak rohani kita, pembangun jemaat. Jadi kalau dia yang berkhotbah, itu pasti benar. Begitu, saudara. Nah, siapakah golongan Apolos? Golongan Apolos adalah orang-orang pinter yang dimenangkan pada masa itu. Nah, mereka ini kagum dengan Apolos karena Apolos ini adalah seorang guru pengajar yang hebat. Kalau dia berkhotbah, dia suka ambil filsafat. Ya, dia suka ambil quote-quote, dia suka ambil aplikasi-aplikasi dunia dan dia masukkan di dalam khotbahnya. Dan golongan-golongan Apolos bilang begini, saudara, bahwa memang Paulus itu pembangun jemaat, tapi Apolos yang menumbuhkannya. Jadi kalau Apolos datang, saudara, wah, beberapa pendukungnya juga ikut. Tapi saudara, pendukungnya Paulus ya kadang absen, kadang datang, begitu loh, saudara. Nah, ada lagi, saudara, golongan siapa? Golongan Kefas. Siapa golongan Kefas ini? Golongan Petrus. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mempertahankan Taurat, begitu, saudara. Jadi Anda perhatikan ya, saudara, ya, panggilan Paulus memenangkan non-Yahudi. Panggilan Petrus memenangkan orang Yahudi. Mereka digabung dalam satu gereja. Satunya berpikir tidak usah legalisme. Ya, enggak apa-apa kalau kita itu aturannya agak longgar, enggak apa-apa. Yang penting tujuannya bagus. Oh, ahli Taurat bilang enggak boleh, harus ikut aturan. Nah, disitulah konfliknya, saudaraku. Dua-dua baik, tapi disitulah konfliknya. Ya, ada lagi golongan Kristus yang berkata, kalian ini hanya memuja manusia, tapi kami ini menyembahnya Tuhan. Kristus itu yang paling tinggi. Nah, Anda perhatikan, saudara, bahwa orang-orang di jemaat Korintus ini adalah orang-orang yang berbeda karunia. Ya, tetapi saudara, perbedaan ini menimbulkan perselisihan. Kita tidak boleh menghilangkan perbedaan. Kita harus menghilangkan perselisihannya. Benar enggak, saudaraku? Ya, karena saudara, Paulus harus menyadari bahwa mereka ini dari latar belakang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, ya, karunia yang berbeda, jelas pelayanannya juga berbeda, saudaraku. Jadi Paulus bilang begini, sebenarnya perbedaan itu enggak apa-apa. Tapi kenapa perbedaan bisa menjadi pemicu perselisihan? Itu yang Paulus soroti, saudaraku. Ya, bisa saja nanti kita ini punya pendapat yang berbeda. Tapi tidak harus berselisih. Kalau kita karena perbedaan kita berselisih, berarti kita kanak-kanak. Benar enggak? Makanya Paulus bilang, kamu itu orang duniawi. Karena perbedaan saja bisa memicu konflik. Siapa yang tidak pernah berbeda, saudaraku? Orang tua anak bisa berbeda, suami istri bisa berbeda. Sahabat yang selalu duduk di gereja bareng, itu bisa berbeda. Benar enggak, saudara? Kalau kita ini maunya hidupnya sama semua, saudara. Ya, satu langkah, satu visi, satu apa. Ada hal-hal yang memang harus disatukan. Tapi bukan berarti tidak berbeda. Ya, orang yang bisa disatukan berkata, aku berbeda sama kamu. Tapi saya menghormati keputusanmu dan saya dukung keputusanmu. Itu orang dewasa, saudara. Makanya Paulus memberikan sebuah nasihat yang bagus sekali di dalam apa? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 21, kemudian dia lompat ayat 25. Ya, dia berkata apa? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Dia berkata, saudara. Ya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak butuh kamu. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya, yuk sama-sama, anggota-anggota yang berbeda itu apa?
Ya, saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota apa saudara? Turut bersuka cita. Jadi Paulus memberikan sebuah keharmonisan di dalam perbedaan. Di dalam suratnya saudara. Dia berkata memang banyak anggota. Ya memang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu dibutuhkan. Nah itu loh saudara. Ya perbedaan itu dibutuhkan. Jangan hilangkan perbedaan. Tapi hilangkan perselisihan. Setuju saudaraku? Ya. Jadi kalau kita berbeda nggak apa-apa. Kamu tidak sama dengan saya tidak apa-apa. Tapi saya belajar dewasa doain kamu. Saya belajar dewasa support kamu. Saya belajar dewasa untuk sama-sama ayo kita bergerak maju. Benar nggak saudaraku? Nah ini yang penting saudaraku. Makanya Paulus memberikan sebuah penekanan bahwa perbedaan itu justru akan saling melengkapi. Itu loh saudara. Justru akan saling melengkapi. Makanya perbedaan itu harus saling memperhatikan. Karena apa? Karena bisa saja pendapat sana ada sebagian benar, ada sebagian oke, ada sebagian mungkin nggak cocok. Tapi kalau digabung saudara itu jadi powerful. Ya, makanya kenapa saudara dalam rumah tangga harus ada keharmonisan. Dalam gereja harus ada keharmonisan. Dalam pekerjaan harus ada atmosfer ini. Supaya apa saudara? Supaya tubuh itu jadi sehat. Rumah tangga itu jadi sehat. Supaya gereja itu jadi sehat. Nah inilah yang harus kita pahami saudara. Kenapa Paulus concern dengan keharmonisan di dalam jemaat Korintus? Ya, padahal saudara penuh dengan karunia. Karena saudara keharmonisan itu kalau bisa tercipta di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah gereja, itu manfaatnya luar biasa saudaraku. Bahkan pemazmur bilang apa saudara? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Loh saudara. Coba kita lihat ya saudara ya ayat ini ya. Nah ini dia saudara. Mazmur 133. Kalau saudara baca di sini, ya dikatakan apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Oke? Kepala, leher jubah, jubah. Saya pernah bicara di tengah-tengah sebuah keluarga besar, saudara. Mungkin isinya itu mereka ada hampir 60 orang. Ya, saya bilang saudara bahwa salah satu kehebatan dari keharmonisan adalah menjadi jembatan antar generasi. Kalau generasi tua dan generasi muda, karena yang hadir itu saudara pada waktu itu, kami ada di Salatiga, yang hadir itu opa, ya, opa oma, papa mama, cucu, cicit, buyut. Buahnya. Saya bilang begini saudara, kalau bisa terjadi sebuah keharmonisan generasi di atas kepala ini, kemudian ke bawahnya harmonis, maka keharmonisan itu akan jadi jembatan antar generasi. Sehingga berkat yang ada di kepala turun ke leher jubah, turun ke jubah. Itulah keindahan. Ya, visi yang ada di atas akan turun ke bawah. Makanya kenapa iblis masuk di situ ngerusak. Supaya bukan berkat yang turun, tapi kutuk yang turun. Karena keharmonisan itu adalah apa? Jembatan generasi. Nah, saudara perhatikan saudara, di sini ayat ini menjelaskan dua hal. Yang pertama minyak urapan. Yang kedua embun Bukit Hermon. Waktu Anda baca minyak urapan, saudara, minyak urapan di dalam imamat itu berisikan 6 macam. 5 sampai 6 macam minyak. Dan 5 sampai 6, anggaplah 5 ya, 5 ini punya nama masing-masing, saudaraku. Sebelum menjadi minyak urapan.
Waktu saudara 5 ini dihancurkan, dilebur jadi satu, ini 5-5-nya kehilangan nama. Menjadi satu nama, minyak urapan. Itulah keharmonisan. Perbedaan ini bukan lagi menjadi sebuah sebuah konflik, sebuah masalah saudara. Karena perbedaan ini dilebur untuk satu tujuan. Dilebur untuk satu visi. Dilebur untuk satu fungsi. Itulah keharmonisan saudaraku. Makanya dikatakan apa? Indahnya kalau tidak satu pun cari nama. Indahnya kalau tidak satu pun pengen menonjol. Indahnya kalau semuanya harmonis. Amin saudara. Yang kedua dia berkata apa? Seperti embun gunung Hermon. Satu kali ketika saya ada di Israel, kami sedang berdiri di Bukit Sion bersama dengan rombongan dan juga salah seorang tour guide dari Israel. Dia bisa bahasa Indonesia. Ya, terus dia cerita saudara, kamu pernah dengar bahwa ada satu ayat di dalam Mazmur itu ada embun gunung Hermon. Dia bilang, kamu tahu enggak, gunung Hermon itu di utara, Bukit Sion itu di selatan. Jarang sekali ada embun yang tahan bisa terbang sejauh itu turun di Gunung Sion. Ya, tapi dia bilang di musim-musim tertentu ketika kelembapan tinggi, angin itu meniupkan embun salju kan saudara, di Gunung Hermon kan salju abadi. Itu meniupkan embun saudara, itu sampai ke Gunung Sion, makanya Bukit Sion subur. Karena salah satunya dapat dari embun Gunung Hermon. Tapi pada musim-musim tertentu, pada kelembapan tinggi. Wah saudara, saya bilang, berarti saudara berkat yang harusnya ke sono, itu bisa ke sini. Iya saudaraku. Kalau ada keharmonisan. Makanya kenapa saudara, iblis itu suka rusak keharmonisan dalam rumah. Dia suka rusak keharmonisan dalam gereja. Dia suka rusak keharmonisan dalam pekerjaan. Supaya berkatnya tidak ke sini, tapi ke sono. Ayo bilang kiri kanan, yuk kita akur yuk, gitu ya. Iya, waduh gak sungguh-sungguh nih ya. Coba pandang kiri kanan, terutama suami istri itu saudara. Harus bilang, ayo kita akur. Nah ini ada 3 berkat dalam keharmonisan. Ya, coba kita lihat sama-sama. Keharmonisan itu menciptakan kesehatian. Di dalam 1 Korintus kalau Anda baca, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan apa saudara? Perhatian khusus. Jadi Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, hanya berapa tubuh saudara? Satu tubuh. Nah kalau semua anggota tubuh ini bisa harmonis, maka tubuh ini gampang bergerak kemanapun dikehendakinya. Karena mereka menjadi satu. Nah kalau atmosfer keharmonisan ini bisa kita capai di dalam gereja, ya di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, maka untuk jadi sehati itu gampang. Untuk sepakat itu gampang. Pernahkah Anda mendengar satu ayat berkata begini saudara. Jika ada 2 orang sepakat di bumi ini berdoa meminta kepada Tuhan. Surga akan mendengar. Benar gak saudara? Artinya apa? Komunitas terkecil adalah keluarga. Suami istri ketika sepakat saudara di bumi ini. Itu menghasilkan kuasa yang luar biasa, saudaraku. Ya, nah untuk sepakat itu jadi gampang, harus harmonis dulu. Karena kalau tidak harmonis, saudara, ide apapun akan ditolak. Kalau tidak harmonis, kita mau sepakat. Makanya kalau Natal, ini kan sudah bulan 6 akhir,
6 bulan lagi kan kita Natal tuh saudara. Ya, kalau banyak kali saudara saya pimpin rapat ya, baik itu rapat Natal atau Paskah, itu pasti banyak tuh saudara. Ya, banyak konfliknya tuh. Ya, masalah baju, warna baju aja susah diatur. Ya, benar gak saudaraku? Ya, jenis makanan aja susah diatur. Tapi saudara perhatikan saudara, kalau itu bisa tercipta, gampang. Mau belok kiri, ayo kanan, ayo saudara. Kita ke sana, ayo. Tapi kalau perbedaan ini susah disatukan, susah untuk kita sehati saudara. Padahal di dalam kesehatian ada kuasa. Makanya kenapa iblis itu suka obok-obok saudaraku. Supaya kita bertahan yuk, bertahan. Kamu kan benar, bertahan, bertahan. Akhirnya saudara, bertahan terus, yuk dipisah. Supaya jangan ada kuasa di dalamnya. Jadi ini yang harus kita pahami saudara. Kalau kita bisa membangun ini, maka kita akan gampang untuk sehati. Tapi kalau gagal saudara, kita akan apa? Akan cuek satu sama lain. Ya, mau guling apa kayak terserah kamu. Ya, saya nggak mau urus lagi. Nah, iblis suka kalau kita itu independen. Dia senang saudara kalau kita itu mikirin diri kita sendiri. Ya, jadi hari ini saudara, salah satu berkat keharmonisan adalah kita gampang sehati. Gampang berdoa, gampang melakukan segala sesuatu. Gampang kita berjalan bersama. Ya, dan itu sulit sekali saudara untuk dihancurkan. Yang kedua saudara, berkat dari apa? Dari keharmonisan adalah keharmonisan itu menciptakan apa saudara? Sinergi. Ya. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran. Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah apa? Tubuh. Anda tahu hukum sinergi? Ya, pernah dengar nggak hukum sinergi? Hukum sinergi itu begini, saudara. Kalau saya bisa angkat 100 kilo, ya. Kalau saya bareng sama Mas Agung, angkat berapa, saudara? 200. Ya salah, itu bukan hukum sinergi, itu hukum tambah-tambah. Saya ulang ya saudara ya, kalau saya bisa angkat 100, saya dengan Mas Agung bisa angkat berapa? 200. Salah saudara. Kalau saya 100, Mas Agung 100 bisa ngangkat 100, kalau dia sendiri dan saya sendiri, saya bisa angkat 300. Itu hukum sinergi. Nanti Anda Google, Anda cari dan itu memang bekerja saudara. Kalau sendiri saudara, kita nggak bisa angkat 100 kilo. Tapi kita bisa angkat 100 kilo. Tapi kalau kita berdua, beban yang ditambah itu tidak 200, enggak. 300. Makanya saudara, kenapa satu ekor kuda dengan 2 ekor kuda, horsepower-nya beda. Karena terjadi hukum sinergi di sana. Nah, Anda perlu tahu saudara, dan kalau saudara mungkin bingung saudara, pokok begini, percaya aja. Ya, ada hukum sinergi di dunia ini. Nanti Anda cari, Anda teliti, semua Anda lihat saudara. Ya makanya kalau saudara baca, satu dari mereka mengalahkan berapa? 1000. 2 dari mereka mengalahkan berapa? Laksa. Itu hukum sinergi. Harusnya 2000 dong saudara. Seorang dari kita kalahkan 1000 musuh. 2 dari kita kalahkan berlaksa. Itu firman Tuhan. Itu hukum sinergi, saudara. Ya, nah, pokok percaya aja ya, itu ada. Di Alkitab juga ada. Nah, keharmonisan itu menciptakan sinergi, saudara. Sehingga apa? Paulus berkata apa? Kalau semuanya itu pendengaran, di mana penciuman. Artinya begini saudara, kalau semua kita ini nabi, semua kita ini punya karunia kenabian, oke saudara, itu tidak baik. Paulus mau bilang, karena tidak ada hukum sinergi.
Karena nabi ya atau pendengaran tidak bisa bicara. Benar nggak? Telinga kan tidak bisa bicara. Telinga hanya mendengar. Sekalipun dia hebat mendengar, tetap dia tidak bisa bicara. Sekalipun semua adalah nabi, nabi bukan guru. Nabi bukan rasul. Nabi bukan penginjil. Nabi bukan gembala. Tapi Pak Nabi itu sering berantem sama gembala. Ya itulah perbedaan yang harus diharmoniskan. Ya saudaraku. Kalau harmonis saudara seperti tubuh beda-beda. Bisa dengar, bisa lihat, bisa ngomong, bisa mimpi, bisa melakukan tindakan. Berbeda-beda tapi tergabung jadi satu dalam harmonis. Maka tubuh itu bisa melakukan banyak hal. Lebih daripada hanya telinga tok. Kebayangkan saudara? Telinga. Pernah punya bayangan begitu saudara? Nanti lihat deh saudara ya, ambil potongan telinga, bukan potongan telinga beneran. Gambar telinga begitu ya, print kira-kira 100 saudara. Tempel di muka saudara di semuanya. Dan foto. Coba kirimkan ke kita semua. Kita lihat menyeramkan daripada alien ya. Terus apa gunanya? Nanti berantem tuh saudara, aku dengar ini, enggak aku dengar itu, aku dengar ono, aku dengar ini. Waduh. Tapi kalau semua berbeda-beda saudara, dan berhasil harmonis, ciami. Bilang begini saudara, kalau bisa harmonis, ciami. Ya saudaraku. Ya jadi apa saudara, ini dikatakan apa, harus saling membangun, harus saling melengkapi. Karena Tuhan memang menempatkan perbedaan di situ. Tapi perbedaan ini kalau bisa harmonis, jadi sinergi. Makanya iblis itu saudara suka ada namanya roh pemecah. Suka pecahin kita. Supaya apa saudara? Supaya tidak sinergi. Kalau kita berdua dilawan nggak bisa. Satu lidi dipatahin saudara. Dua lebih sulit. Tapi satu sapu lidi tidak bisa dipatahin. Itu sinergi. Kekuatan saya, kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanku. Hebat saudaraku. Berkat yang ketiga saudara, coba kita lihat. Keharmonisan itu menghancurkan apa? Keegoisan. Ya, keharmonisan menghancurkan keegoisan. Coba saudara perhatikan. Dalam 1 Korintus 12, 25 sampai dengan 26. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu apa? Saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota apa? Turut bersukacita. Jadi saudara dikatakan apa? Keharmonisan itu menghancurkan keegoisan. Harmonis itu bicara sama-sama. Egois itu bicara satu orang. Egois itu bicara saya. Harmonis itu bicara kita. Jadi kalau kita harmonis, kita enggak mikir nama lagi. Kita enggak mikir jasa saya lagi. Tapi kita mikirkan tentang apa? Urusan kita. Begitu loh saudara. Dan indahnya di mana? Indahnya adalah satu menderita itu connect sama yang lain. Sehingga yang lain ikut merasakan penderitaan, dia ikut menolong. Hebat loh. Jemaat mula-mula itu berbeda, tetapi harmonis. Waktu harmonis, aku jual tanah. Untuk apa kamu jual tanah? Memang kamu butuh uang? Bukan. Saudaraku butuh makan. Wah saudara, kamu jual tanah ngapain? Memangnya kamu itu enggak mikir anak-anakmu? Bukan. Tapi aku mikirin saudaraku yang tidak punya rumah. Itu saudaraku. Luar biasa indahnya itu kawan harmonisan. Jadi bukan bicara lagi tentang saya, bicara tentang kita. Saudara, kalau gereja ini bisa dibangun dalam keharmonisan, powerful luar biasa saudaraku. Ya, powerful luar biasa.
Karena akan terjadi keseimbangan, berjalan dalam satu tujuan, berjalan dalam satu visi. Kalau keluarga bisa harmonis, saudara, aduh indahnya luar biasa. Pengurapan itu dari kepala sampai ke leher jubah, sampai ke jubah. Ya, dan itu penting saudaraku. Ya kalau Anda baca di sini, Anda melihat gambar ini saudara. Ini kan gambar apa ini? Ya, Musa ya. Ini adalah gambar Musa. Siapa di sebelah kiri dan kanan? Harun dan Hur. Siapa di bawah? Ya, Yosua. Gak keto Pak, ya di bawah saudara. Jadi Musa bilang begini, Yosua, itu Amalek datang serang kita. Kamu yang pimpin ya pasukan ya, balas. Habisin aja tuh Amalek. Siap, aku nanti naik ke atas bukit untuk doakan kamu. Oke. Nah saudara, dari atas bukit saudara, waktu dia naik, Harun dan Hur sama-sama dengan Musa. Kemudian saudara, waktu si Musa angkat tangan, si Israel maju. Amalek mundur. Lama-lama capek. Ya, turun. Waktu turun saudara, Amalek jadi kuat. Itu kayak ada remote-nya. Anda mulai mengerti kan saudara, siapa yang dilawan sama Yosua kan? Bukan Amalek. Kuasa kegelapan di balik Amalek. Makanya perlu pendoa. Maju saudara. Capek, turun. Harun dan Hur kan lihat saudara. Loh, kok ono hubungannya? Angkat kok jadi kuat. Turun kok kalah. Waduh ini kuncinya pasti di tangannya Musa. Langsung satu ambil batu, coba kita lihat. ayat 12, yuk kita baca bareng sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga siapa yang menang? Amalek apa Yosua? Yosua. Kenapa saudara? Karena tangan Musa tidak turun. Kok tidak turun? Ada Harun dan Hur yang nopang. Itu kemenangan siapa? Bersama. Bukan Yosua, kemenangan bersama. Kalau Yosua bilang, oh aku yang menang. Siapa sih yang doain? Kalau Musa bilang, aku yang doa. Siapa sih yang nopang? Ya, itu loh saudara. Indahnya keharmonisan. Jadi jangan bilang, oh pemimpinku kurang, papa mamaku kurang, anakku kurang. Itu pemimpin pujiannya kurang, pemusiknya kurang. Loh, enak nunjuk-nunjuk. Ambil fungsi kita. Amin. Jangan hanya ngomong. Ya siapapun enak nunjuk dengan jari. Benar gak saudara? Ingat, kekurangannya bukan sendiri-sendiri. Kekurangannya apa? Kekuranganku. Penderitaannya, ya sana menderita, aku ikut menderita. Sana senang, aku senep. Wah hati-hati loh saudara. Orang sekarang itu saudara, orang senang, kita senep. Ya, bahagia kalau orang susah. Susah kalau orang bahagia. Ya apa ya saudara? Di sini enggak ada. Amin. Ya, di luar banyak saudara, di dunia ini banyak. Jangan seperti itu. Jadi inilah saudara, keharmonisan itu akan menghancurkan keegoisan. Dan itu powerful saudara. Ya, kalau harmonis tidak butuh kuantiti besar. Tapi powernya luar biasa. Ya, nah Pak gimana cara bangunnya Pak? Saya mau jelaskan kepada saudara bagian akhir saudara. Gimana cara membangun keharmonisan? Coba Anda perhatikan sama-sama dengan saya saudara. Ini adalah surat yang paling unik menurut saya. Kenapa? Paulus tulis surat 1 Korintus pasal 12. Isinya rupa-rupa karunia Roh Kudus. Oke? Surat berikutnya saudara. Yang datang itu bukan 1
Bukan tentang rupa-rupa karunia. Tapi hal yang lain yang dia bahas. Kemudian saudara, 1 Korintus pasal 14 adalah lanjutan surat daripada surat 1 Korintus pasal 12. Jadi seolah-olah begini saudara, kalau saya mau cerita. Paulus sedang ngomong karunia, setelah dia ngomong separuh, dia berhenti. Dia ngomong yang lain, dia berhenti. Baru dia lanjut lagi saudara, ngomong tentang apa? Karunia. Nah, di ujung daripada akhir daripada pasal 12, dia bilang begini, kejarlah karunia yang utama, terutama karunia bernubuat. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa? Jalan yang lebih utama. Baru saudara, dia lanjut ayat 13. Paham ya saudara ya? Kasih itu apa? Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, sopan, tidak egois, tidak pemarah, tidak pendendam, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, harapkan segala sesuatu, sabar menanggung. Nah, ternyata ini cara mengatasi konflik. Cara membangun keharmonisan adalah apa? Waktu ada rupa-rupa karunia, waktu ada perbedaan, perbedaan itu bisa diterima dengan kasih. Waktu kita ada di dalam karunia yang utama, disoroti orang, ingat, jangan sombong. Ya, waktu kita sudah ngomong tapi tetap tidak bisa berubah, ingat, sabar. Waktu kita punya segala sesuatu dan bisa membanggakan diri, ingat, ada kemurahan hati. Waktu di sana diangkat, dipromosi, aku belum, ingat, tidak cemburu. Ya saudara. Disitulah kita melihat saudara, bahwa anggota-anggota yang berbeda ini, itu akan nyatu dalam keharmonisan jika apa? Ada kasih. Sehingga Paulus bilang apa? Percuma kamu bisa bahasa malaikat kalau tidak punya kasih, kayak gong yang gemerincing. Ya saudaraku, jadi cara membangunnya adalah apa? Praktek kasih di dalam gereja, praktek kasih di dalam pekerjaan, praktek kasih di dalam apa? Di dalam keluarga. Kenapa? Karena sifat kasih, saudara, coba kita lihat ayat ini. Ya, dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Ya. Yuk bareng sama-sama. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada dua sifat kasih di sini. Yang pertama apa? Pengikat. Yang kedua, menyempurnakan. Ya, 3 lah kalau gitu ya. Mempersatukan, menyempurnakan. Jadi pengikat, mempersatukan kan sama. Jadi saya gabung jadi satu, pengikat, ya, dan menyempurnakan. Itu 2 sifat kasih. Jadi sifat kasih itu saudara, daripada kita berbeda dan terlepas, lebih baik aku merangkul engkau dan berharap terjadi perubahan dan proses. Itu kasih. Ya, sekalipun kamu tidak sesuai harapan saya, tapi aku melihatnya dengan kasih, itu menjadi sempurna. Anak saya waktu itu masih usia 3 tahun, 3 tahun setengah, dan saya pas ulang tahun saudaraku. Ya, kemudian dia tuliskan, dia gambar saya saudara. Ya, anak umur 3,5 tahun gambar saya di kertas, ya dia pakai color pensil itu, ya dia gambar saya, ya ini tulis papa katanya, ya kemudian dia tulis happy birthday. Dia kasihkan saya saudara. Anda tahu hasilnya saudara? Welek. Waduh saudara. Ya anak gambar anak usia 3,5 tahun. Ya 3,5 tahun, 4 tahun lah kurang lebih saudara. Pokoknya dia sudah mulai gambar-gambar sembarangan gitu. Itu jelek sekali saudara. Mau tulisannya, mau gambarnya, mau warnanya, itu enggak karu-karuan saudara. Tapi hati saya langsung terharu. Senangnya luar biasa. Apakah karena gambarnya? Bukan.
Karena cintanya. Yang nulis anakku ya. Kalau yang nulis anak tetangga, elemen, kan gitu ya. Yang tulis anakku. Tidak sempurna, tidak indah. Tapi cinta melihatnya dari perspektif yang lain. Ketika saudara memiliki ini, lihat orang tuamu, lihat anak-anakmu, lihat suami atau istri, lihat jemaat, lihat sahabat, lihat temanmu. Mereka juga orang yang ditebus Tuhan. Disitulah kita akan menyadari, saudara, aku lebih pintar dari dia, supaya aku punya kesempatan untuk nuntun dia. Tapi gak mau dengar, Pak. Inilah waktunya kita berdoa. Penderitaanmu bagian aku. Kegagalanmu aku juga rasa. Amin, saudaraku. Jadi hari ini, saudara, siapa yang masih berselisih, ayolah hidup dalam kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dosa yang begitu kotor sekalipun, dilihat Tuhan, aku bisa mengampuninya. Karena yang tidak sempurna, menjadi sempurna kalau dilihat dari kacamata cinta. Amin, saudaraku. Yuk datang sama Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ada satu lagu Mas Agung, ya, Ku Terhubung Denganmu. Ya, dari awal kita nyanyikan pujian ini, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita izinkan kasih Tuhan itu memenuhi hati kita. Kita izinkan kuasa Allah itu menuntun hidup kita, saudaraku. Tidak satu pun di antara kita ini menjadi sempurna dan orang yang sempurna. Kita bukan papa mama yang sempurna, kita bukan anak yang sempurna, kita bukan pemimpin yang sempurna, kita bukan jemaat yang sempurna, kita bukan hamba Tuhan, saya pun bukan hamba Tuhan yang sempurna. Namanya manusia penuh dengan kegagalan dan ketidaksempurnaan. Tapi kalau di antara kita ada kasih, maka kasih itu akan melihatnya dari cintanya Tuhan. Dan disitulah kita akan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Sama-sama berjalan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan. Sehingga perbedaan bukan jadi sumber konflik, tapi perbedaan menjadi tempat kita bergabung bersama, berjalan bersama di dalam kasih-Nya Tuhan. Belajar untuk mengalah, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mendoakan. Karena di dalam keharmonisan, ada begitu banyak keindahan-keindahan yang disiapkan Tuhan. Iblis tidak mau kita terima, tapi Tuhan mau kita menerimanya. Itulah sebabnya hari ini, saudara, firman Tuhan datang kepada setiap kita, juga datang kepada saya. Bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Kalau mulut ini seringkali menghakimi, mari kita mulai mencabut perkataan itu. Kita mulai ganti dengan kata-kata yang membangun. Kalau hati ini penuh dengan iri hati, mari kita ganti, saudaraku, dengan cinta dan kasih. Karena disitulah letaknya keharmonisan itu mulai dibangun. Perlahan tapi pasti, proses yang tidak cepat. Tapi satu saat nanti, saudara, kalau atmosfer itu jadi, kita akan melihat keindahan-keindahan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan lembut, saudaraku. Sambil kita naikkan sebagai doa kita di hadapan Tuhan.